bahwa anggota TNI atau prajurit orang militer lah ya. Dia diadilinya juga di peradilan militer. Sementara saat ini dia ingin menduduki jabatan sipil, tapi diadilinya. Nah, Gimana nih, Bang? itu yang menarik. Sekarang tuh nggak ada keterbukaan, transparansi terkait dengan peradilan militer. Seharusnya di dalam revisi undang-undang TNI yang perlu diatur itu adalah soal bagaimana peradilan itu benar-benar terbuka. Betul. Sekarang regulasinya ada nggak? Misalkan TNI melakukan suatu tindakan kepada masyarakat sipil, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan? Jadi nggak ada kepastian hukum bagi kita sebagai masyarakat sipil ketika nanti TNI itu dilibatkan untuk menangani perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Lawyer Sultan TV. Jelajahi hukum bersama santri. Di episode ketiga kali ini, di episode Tadarus Hukum selama Ramadan ya, Santri Lawyer akan membahas polemik yang sedang panas di media nasional ya, media nasional kita, isu nasional kita, yaitu soal revisi Undang-Undang TNI dan ancaman kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Ini ramai banget ini ya, demo berjilid-jilid ya kan, sampai mahasiswa, buruh, terus kemudian demo sampai larut malam. Bukan cuma di Jakarta, demo juga terjadi di beberapa daerah ya, bahkan di Malang juga sangat memanas begitu. Nah, langsung aja di sebelah kiri saya sudah datang narasumber kali ini, namanya Bang siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Lalu Hartawan. Oke, Bang Lalu Hartawan Mandala Putra. Ya, benar. Oke, jadi beliau ini seorang pengacara dan juga mahasiswa hukum, magister hukum Universitas Indonesia. Jurusannya apa tuh Bang? Saat ini saya fokus di jurusan Magister Ilmu Hukum Tata Negara di UI. Pas kan, hukum tata negara. Jadi ini saya sangat berterima kasih sekali nih Abang sudah datang ke studio Sultan TV di podcast Santri Lawyer. Ini kita malam hari, suasana setelah berbuka ya. Ngopi-ngopi dulu lah Bang. Boleh ya, kopi ya. Jadi Bang, kita akan membahas soal itu. Tapi sebelum itu, saya ingin ngobrol-ngobrol santai dulu nih sama Abang. Kan aktivitas kegiatan sehari-hari apa Bang? Kalau sekarang saya masih fokus di kampus ya, belajar terkait dengan isu-isu ketatanegaraan, sembari menangani beberapa perkara lah di Jakarta maupun di Jogja saat ini. Oke. Isu-isu ketatanegaraan. Dan kemudian kenapa Bang tertarik begitu untuk memilih jurusan hukum tata negara? Kenapa nggak hukum pidana, nggak perdata gitu, hukum bisnis? Kenapa tuh Bang? Iya, karena dari beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan, saya waktu S1 itu memang fokusnya itu di hukum tata negara. Jadi saya kaji beberapa terkait dengan konsep ketatanegaraan yang ada di Indonesia, lalu kemudian saya belajar terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan hukum, terutama dalam konteks pembentukan regulasi itu juga saya kaji di situ. Nah, sehingga saya tertarik untuk memperdalam di UI, karena saya merasa di UI ini beberapa pengajar dan teman-teman itu mungkin lebih luas gitu terkait dengan pemahaman dan konsep ketanegaraannya itu. Jadi saya tertariknya di situ. S1-nya di mana Bang? Saya dulu di Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Yogyakarta. Asli dari mana Abang ini? Ini tampang-tampangnya kayak Margarito Kamis ini. Enggak lah. Saya asli dari Lombok, Mas. Waduh, Lombok. Saya asli dari berapa tuh? 1000 masjid dia? Iya, benar. 1000 masjid. 1000 masjid dan sekarang itu dikenal dengan Pulau Pariwisata. Pulau Pariwisata. Kapan mudik ini Abang?
Apa tetap bertirakat dan proses di Jakarta nggak balik-balik sebelum jadi Margarito Kamis? Belum tahu. Soalnya saya masih nunggu proses dulu di UI ini seperti apa. Oke. Mungkin nanti ke depan itu bisa dipikirkan lagi lebih jauh lagi ke depan. Biasanya mudik tuh berapa bulan, berapa tahun sekali? Setahun sekali apa gimana tuh, Bang? Apa ada panggilan hati baru pulang gitu? Biasanya sih setahun sekali sih, Mas. Setahun sekali. Setahun sekali ya, karena saya juga merasa kalau balik ke rumah itu belum ada hal yang terlalu urgent gitu untuk dikerjakan gitu. Karena kemarin tuh sempat saya pulang untuk menangani perkara aja. Oke. Iya. Nih ya, abang ini juga pengacara ini. Nah, apa tuh nama kantor hukumnya, Bang? Kebetulan kantor kita itu namanya HMP Law Office. Jadi teman-teman mungkin bisa berkunjung di website kita, itu ada namanya HMP Law Office, itu terkait dengan konsultasi dan sebagainya kita welcome. Oke. Magister Hukum MH ongoing. Ya, masih ongoing, Mas. belum resmi magister. Abang ini sebenarnya cita-citanya ingin jadi apa, Bang? Apakah ingin jadi seorang ahli tata negara? Ingin jadi pengacara? Kah? Apa memang ingin jadi politisi? Gimana tuh, Bang? Aduh, kalau itu nggak bisa kita pisahkan yang tiga-tiga itu. Tapi hidup itu adalah pilihan ya. Iya, karena kalau aku lihatnya gini. Coba. Kalau kita mengkaji lebih dalam terkait dengan hukum, itu kita memiliki benteng sendiri terkait dengan tindakan kita gitu. Oke. Terutama dalam praktikal hukum. Jadi di dalam konteks ketatanegaraan itu saya bisa membaca gitu terkait dengan regulasi, terkait dengan beberapa peraturan-peraturan yang terbaru pemerintah dan isu-isu ketatanegaraan. Itu bisa saya kaji lebih dalam gitu, dan terkait dengan praktisi dan sebagainya itu menyusul. Jadi lebih tepatnya itu lebih kepengen dalam konteks sebagai ahli dan pakar di ketatanegaraan, lalu kemudian itu nanti akan berlanjut di praktek-praktek hukum seperti itu. Ingin memperdalami hukum tata negara dan nanti akan disangkut pautkan dengan praktisnya ya sebagai seorang pengacara. Benar. Oke, ini menarik ini. Abang ini perantau datang ke Jakarta dari Lombok jauh. Kalau saya kan dari Banten dekat, tinggal naik bus nyampe. Ini dari Lombok loh. Datang ke Jakarta kuliah di UI. Luar biasa. Abang banyak teman di sini dari Lombok. Apa ada semacam paguyubannya, himpunan mahasiswa Lombok, apa gimana? Kayaknya sih ada, cuma saya belum ketemu aja sama teman-teman. Nah itu, Bang, itu masalahnya. Iya, kumpul. Cuma langsung deklarasi jadi ketua. Itu sambil menyusul lah. Oke. Sambil menyusul, dan ya ada beberapa teman juga stay di sini, dan mereka juga aktif di beberapa perusahaan gitu, kerja di beberapa perusahaan. Kalau yang di UI ada teman? Kalau di UI belum ada. Saya ketemu mahasiswa magister UI di Lombok tuh belum ada. Ini kan abang tadi berbicara bahwa ingin memperdalami ilmu hukum tata negara. Notis nih Bang ya, bahwa di saat ini nih beberapa era presiden sebelumnya lah, di era 2019 sampai sekarang ini keadaan ketatanegaraan kita agak kacau ini Bang, ya kan? Abang mencoba masuk ingin memperdalami ilmu hukum tata negara, ya setidak-tidaknya ya pasti ada keinginan untuk memperbaiki yang kekacauan itu, ya kan? Oke. Tapi kita lebih fokus sih pembahasannya Bang soal belakangan ini yang terjadi bahwa revisi Undang-Undang TNI ini banyak penolakan dari masyarakat, dari mahasiswa, dari berbagai sektor lah. Nah, kalau dari pandangan Abang sendiri, kenapa Bang ini harus kita tolak? Gini, kalau dilihat dalam konteks ketatanegaraan, revisi Undang-Undang TNI itu belum memunculkan suatu urgensitas yang sangat kental. Jadi urgensinya apa? Dalam setiap undang-undang itu harus dilihat dulu urgensi untuk pembentukan, apalagi perubahannya itu apa. Kan di publik sekarang belum kelihatan tuh. Masyarakat masih menilai bahwasanya itu adalah produk dari presiden. Dan bahkan presiden waktu itu mencoba untuk menginisiasi perubahan ini. Kenapa ini belum kelihatan urgensinya? Karena memang atas dasar apa pembentukan ini dibuat? Itu belum dibaca sama publik. Bahkan saya pun juga melihat
belum terlalu konkret. Oke. Tujuan dari pembentukannya ini apa? Oke. Gitu. Karena belum konkret, akhirnya asumsi-asumsi, opini-opini dari masyarakat menjerumus bahwa ini membahayakan begitu bagi masyarakat sipil. Oh iya, Bang. iya. Oke. Karena salah satu perubahannya itu kan terkait dengan adanya penambahan kewenangan dari TNI Ya. untuk memperluas kewenangannya itu dalam ranah sipil. Oke. Itu kan salah satu pembicaraannya itu di pasal 47 kalau nggak salah. Itu penambahannya di situ. Dalam ranah sipil dalam artian dia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pro justisia. Oke. Dalam artian dia memiliki kewenangan untuk mengintervensi kejaksaan. Oke. Emang seharusnya tentara sipil ini tentara nasional ini memang mereka harusnya di tempat kembalikan ke barak lah istilahnya ya kan. Iya. Nah, ranah sipil mana yang boleh ditempatkan oleh prajurit TNI? Ini kan ada penambahan nih, dia bisa masuk ke narkotika ya kan, narkoba, benar, masuk cyber, bakamla ya kan. Iya. Nah, kalau abang sendiri gimana tuh berpendapat soal ini, Bang? Kan berapa sektor yang bisa dimasukin oleh mereka tuh? Kemarin kan dari konferensinya si Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko itu berapa penambahan? 3 ya? Kalau nggak salah 3 atau berapa itu? Ada 3 ya? 3. Oke. Pertama itu soal cyber, kemudian narkotika, kemudian ada kejaksaan, sama yang terakhir ada keempat. Kalau nggak salah itu soal Mahkamah Agung. Cuma kita baca di draftnya, belum ada yang resminya. Belum kita dapat yang resminya. Terus gimana tuh, Bang? Menurut abang? Nah, kalau dalam konteks cyber, ini saya menggarisbawahi konteks cyber. Kewenangan TNI untuk melakukan semacam intelligence itu kan konsep cyber. Dia kapasitasnya apa? Apakah TNI dia memiliki kompetensi nggak soal intelligence? Sampai sekarang yang memiliki kewenangan untuk intelijen terkait dengan penindakan intelijen itu adalah BIN. Jadi seolah-olah BIN ini tidak memiliki kewenangan yang terpusat, kewenangan yang penuh terkait dengan intelijen itu. Perlu perlu diperjelas dulu, dikonkretkan dulu terkait dengan kompetensinya. Lembaganya nantinya itu modelnya seperti apa? Lembaga BIN-nya itu lembaga intelijen dari TNI itu kan belum jelas juga terkait dengan hal itu. Lalu kemudian bagaimana nanti pengoperasian terkait dengan alat-alat intelijennya itu seperti apa? Belum konkret juga gitu. Jadi sebatas memberikan payung hukum saja, tetapi dalam aplikasinya belum terlalu konkret dan terlalu jelas. Memang ini nanti mungkin diatur dalam peraturan ya kan? Iya, betul. Ada peraturan pemerintah gitu kan. Tetapi di PP-nya itu juga masih kita nggak tahu PP nanti modelnya seperti apa, karena PP itu yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu kan presiden. Artinya gini, Mas. Jadi nanti akan adanya suatu kekuasaan yang absolut dari suatu sistem pemerintahan. Terlebih kita lihat presiden kita itu latar belakang basicnya siapa? Ya kan? Ya, satu komando lah. Nah, salah satu ideologi ataupun salah satu karakter dari ABRI, dari TNI, itu adalah sistemnya model apa? Model komando. Gak bisa diintervensi oleh siapapun. Beda sama kewenangan sipil misalkan. Dia harus ada diskusi itu terkait dengan pengambilan kebijakan, harus ada counter lah di antara struktur birokrasi dan sebagainya. Tetapi di TNI itu sistem komando. Betul. Jadi ya wajar saja kita khawatir, wajar saja kita takut bahwasanya nanti ini akan memperlihatkan adanya suatu sistem kekuasaan yang memang itu bersumber pada satu pemimpin saja, dan itu sangat berbahaya bagi demokrasi dan sistem hukum kita gitu. Ini komentar netizen juga menarik sih, bahwa anggota TNI atau prajurit orang militer lah ya. Dia diadilinya juga di peradilan militer. Sementara saat ini dia ingin menduduki jabatan sipil, tapi diadilinya. Nah, nih, Bang? Itu yang menarik. Sekarang tuh nggak ada keterbukaan, transparansi terkait dengan peradilan militer. Seharusnya di dalam revisi undang-undang TNI yang perlu diatur itu adalah soal bagaimana peradilan itu memang terbuka. Betul.
sekarang regulasinya ada nggak? Misalkan TNI melakukan suatu tindakan kepada masyarakat sipil. Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, Iya. penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan? Jadi nggak ada kepastian hukum bagi kita sebagai Ya. masyarakat sipil ketika nanti TNI itu dilibatkan untuk menangani perkara. Nah. Gitu loh. Jadi dia sebagai pelaku misalkan nih. Mm-mm. Karena beberapa kasus itu sempat muncul terkait Ya. dengan hal itu. Dia melakukan semacam tindakan yang sifatnya itu kriminal terhadap sipil, tetapi diadili sama militer, dan Ya. militernya ini pun isinya orang-orang mereka. Tuh. Jadi siapa yang menjamin itu nanti akan terjadinya suatu keadilan yang fair gitu? Iya kan? Karena salah satu asas dari penegakan hukum itu adalah keterbukaan. Makanya di beberapa pengadilan itu harus dibuka pada saat persidangan tuh, hakim harus membuka persidangan dengan cara terbuka gitu. Harus dilihat sama publik. Itu juga problemnya, dan anehnya itu nggak disoroti gitu loh. Sama Panglima TNI yang baru nggak disorot. Tuh. Dia ingin menduduki jabatan sipil, tapi diadilinya di peradilan militer. Nah, itu masih belum jelas itu, masih belum jelas. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini kan akan kembali terjadi seperti Orde Baru. Ya. Adanya Dwi Fungsi ABRI. Tapi kan di RUU itu kan ada tuh, saya baca tuh, Dwi Fungsi apa TNI ya? Dwi Fungsi TNI. Nah, coba Abang mengedukasi lah. Kilas balik. Kenapa kita ini menolak gitu terjadinya kembali itu Dwi Fungsi ABRI, atau dengan istilah apa lah, mau Dwi Fungsi TNI lah, Dwi Fungsi ABRI. Coba untuk Gen Z ini sekarang, pemuda-pemuda atau mahasiswa hukum agar mengerti nih soal Dwi Fungsi ABRI ini. Jadi Dwi Fungsi ABRI itu atau Dwi Fungsi TNI lah, kita bisa baca kedua hal itu memang diawali ketika memang pada zaman Orde Lama sama Orde Baru. Oke. Dua hal itu. Bagaimana secara simpelnya itu adalah bagaimana ABRI itu atau TNI dia itu bisa menduduki jabatan sipil sekaligus dia sebagai anggota yang melakukan pertahanan terhadap negara. Jadi ada dua itu. Ketika TNI melibatkan diri dalam ranah sipil, karena dia memiliki kewenangan untuk mempunyai senjata, ya kan? Oke. Nanti itu ditakutkan kepada masyarakat sipil yang memang tidak memiliki senjata. Makanya dalam beberapa gagasan yang dianut ini harus dipisah, ya, supaya tidak terjadinya istilahnya itu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan senjata dan sebagainya. Maka ini harus dipisahkan. Supaya nanti supremasi sipil itu benar-benar memang memiliki yang namanya kewenangan terpusat pada suatu institusi. Jadi ketika TNI terlibat aktif dalam ranah sipil, dia itu nanti akan memiliki kekuasaan yang absolut, dan itu akan otoriter lah ya. Istilahnya itu akan melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Itu takutnya. Bahkan kilas balik sejarah juga, mau periode 65, periode 98, penghilangan, penculikan, dan sampai saat ini mereka mencari hak keadilannya. Dan belum diadili juga siapa pelakunya. Benar. Itulah yang dikhawatirkan oleh kita, kenapa menolak semua se-Indonesia itu menolak revisi Undang-Undang TNI. Dan info lagi nih Bang, ya kan, bahwa ketika proses itu sampai disahkan, dengar-dengar saya yang baca beberapa berita bahwa ini ketika sosialisasi dia tertutup. Benar ya. Nah, dalam pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum tata negara nih, sebetulnya ketika undang-undang ini akan disahkan, tahapan apa yang harus diproses ya? Proses apa yang harus dilakukan gitu agar ini tidak menjadi polemik yang kontroversi gitu, Bang. Jadi di dalam pembentukan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang P3 itu kan mengatur tuh
ada beberapa tahapan Ya. yang perlu untuk dilakukan ketika melakukan suatu penyusunan ataupun penyusunan Ya. undang-undang. Pertama itu adalah tahap perencanaan. Jadi pada saat tahap perencanaan ini harus konkret dulu terkait dengan naskah akademiknya ada nggak? Di dalam naskah akademik itu tercantum paling tidak 3 hal. Pertama itu soal aspek sosiologisnya. Kemudian ada aspek yuridis. Sama yang ketiga ada aspek filosofis. Nah, dalam aspek sosiologis itu harus mengedepankan kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah ini kan masih polemik nih. Beberapa dari masyarakat atau koalisi masyarakat sipil itu masih menolak terkait dengan hal itu. Bahkan sempat saya melihat berita itu terjadi pembahasan yang sangat tertutup di hotel di Jakarta kan ada. Nah ini kan bahaya sekali. Kenapa? Karena dalam suatu penyusunan perundang-undangan ketika dia itu tidak mementingkan aspek kepentingan dari masyarakat, itu akan menimbulkan suatu regulasi memang yang bersifatnya itu ortodoks. Ada dalam hukum itu namanya hukum ortodoks. Hukum ortodoks itu adalah hukum yang memang dibentuk atas dasar kepentingan dari pembentuk undang-undang saja, tanpa melibatkan dari masyarakat secara luas. Dan ini akan berpengaruh pada bagaimana legitimasi dari undang-undang itu dibentuk. Protes itu pasti akan muncul kalau kayak gitu. Makanya kemarin sempat diuji tuh, ada di putusan 91, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan meaningful participation. Jadi bukan hanya partisipasi secara biasa saja, tetapi harus partisipasi bermakna. Artinya apa bermakna itu? Artinya aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil itu harus dipenuhi dulu sama pembentuk undang-undang gitu. Nah, sama yang kedua, itu terkait dengan aspek yuridisnya. Harus diperlihatkan juga bahwasanya ini memang urgennya itu terkait dengan ada kekosongan hukum. Gitu. Kalau tidak ada kekosongan hukum, berarti ini seolah-olah membentuk atas dasar kepentingan mereka saja. Iya kan? Jadi kalau misalkan di dalam negara hukum itu harus ada kekosongan hukumnya dulu, baru ada undang-undang. Ibaratnya gitulah. Betul. Jadi dia untuk berevolusi itu butuh waktu lama. Iya, seharusnya butuh waktu berbulan-bulan dan sebagainya untuk menggarap dan menggagas ini. Bahkan ini kan sempat RUU ini nggak masuk prolegnas, tetapi dari pemerintah melalui presiden, melalui supres presiden itu dikebut gitu, diminta untuk dibahas dan dimasukkan ke dalam RUU prolegnas. Kan aneh. Padahal dia nggak masuk pada apa? Nggak masuk di prolegnas, nggak masuk di prolegnas. Tiba-tiba masuk. Apakah nggak ada yang lebih penting? Itu masalahnya. Jadi saya bertanya juga, apakah ini adalah produk hukum yang sifatnya itu undang-undang terbuka? Jadi undang-undang daftar undang-undang kumulatif terbuka. Jadi tanpa melalui proses prolegnas bisa dibahas. Kalau undang-undang kumulatif terbuka itu maksudnya kayak penyusunan yang tanpa melalui proses yang tadi itu. Jadi setiap tahun dibahas. Misalkan kayak anggaran undang-undang APBN. Itu dibahas setiap tahun tuh. Nggak perlu ada kajian akademisnya maksudnya. Jadi misalkan kayak Perpu, itu nggak perlu ada kajian akademisnya. Jadi langsung aja genting. Ketika ada kegentingan langsung dibentuk gitu. Nah ini undang-undang biasa. Undang-undang yang memang bersumber dan undang-undang yang memang itu urgensinya itu dari siapa kita nggak tahu. Nggak ada di situ. Itu permasalahannya. Sama yang ketiga, saya mau bilang yang ketiga ini soal filosofinya. Jadi filosofi itu menyangkut soal bagaimana kebutuhan yang memang berdasar pada kebatinan yang wajar. Istilahnya itu memang ini tuh panggilan dari atas dasar filosofisnya itu terkait dengan apakah ini memang berdasar pada pandangan dan cita-cita dari hukum itu sendiri gitu. Kita nggak melihat itu di revisi Undang-Undang TNI ini. Jadi wajar saja beberapa penolakan itu muncul gitu. Dan saya pun sebagai mahasiswa melihat persoalan ini ya cukup khawatir, dan ini akan menjadi preseden dari beberapa putusan dari beberapa kebijakan maupun regulasi yang dibentuk. Makanya kemarin undang-undang ini kan langsung diuji sama mahasiswa S1.
di MK ya kan, Mm-mm. terkait dengan formilnya. Ya. Karena saya rasa di formilnya memang nggak terpenuhi secara substantif, dan itu nanti mungkin dari Banyak upaya hukum lah ya. iya, yang banyak akan upaya hukum kita yang coba. dilakukan. Kayak nggak ada yang lebih penting gitu loh untuk membuat aturan itu untuk masyarakat. Di satu sisi kan masyarakat kita ini banyak PHK Iya, iya, massal, benar. ya kan. Terus kemudian di perusahaan-perusahaan sembrono gitulah menetapkan proses rekrutmen kepada calon karya minimal pekerjaan 3 tahun, minimal 3 tahun kerja, ya kan. Iya. Nah, ini malah ada juga kan penambahan usia pensiun. Iya, kan? benar. Sementara masyarakat kita nih, ketika dia kerja di perusahaan mana gitu ya, dengan gampangnya gitu untuk PHK, untuk memecat gitu kan. Malah ini membuat aturan yang tadi bagi masyarakat sipil, apa untungnya untuk masyarakat sipil kan kalau berbicara soal itu. Nah, kalau misalkan polemik yang terjadi ini Mayor Teddy itu kan, dia kan sekarang menjabat sebagai Seskap dia tuh. Di jabatan sipil kan itu. Iya, dia naik jabatan tuh. Padahal dia kan masih aktif kan sebagai prajurit TNI. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh, Abang? Apakah ada kaitannya dengan revisi Undang-Undang TNI? Jadi kalau Mayor Teddy terkait dengan pengangkatan jabatannya dia sebagai Seskap, lalu kemudian dia itu merupakan sebagai perwira aktif, ya kan, letkol ya, seorang perwira aktif. Memang saya melihat inilah bagaimana cerminan dari beberapa kebijakan memang tidak tertib soal hukum. Jadi kalau di dalam Undang-Undang TNI 34 tahun 2004 itu mewajibkan ketika ketika prajurit aktif itu terlibat dalam ranah sipil, dia itu harus mengundurkan diri atau paling tidak pensiun. Iya kan? Nah, jadi dalam terkait dengan Mayor Teddy ini, saya merasa ada semacam diskresi, dan diskresi ini merupakan suatu pengangkangan terhadap regulasi, gitu, nggak berdasar pada hukum yang lebih baik. Kita kan melihat ini di publik bahwasanya Mayor Teddy diangkat sebagai karena dia perwira, karena dia sebagai anggota aktif, tapi di hukumnya sendiri bermasalah. Secara hukum bermasalah. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang TNI secara jelas menyatakan bahwasanya ketika nanti prajurit TNI terlibat dalam jabatan sipil harus mengundurkan diri atau enggak pensiun dari jabatan tersebut. Pengangkangan. Kalau menurut saya ini semacam ketidakpatuhan terhadap regulasi yang dibuat seperti itu. Enak amat ya kayak Mayor Teddy ya. Mekanisme jabatan. Iya, itu kan namanya kerja susah, Pak. Masyarakat kita satu aja susah, Pak. Serius. Itulah mengapa kadang hukum itu dibentur-benturkan atas dasar politik. Politiklah yang memiliki kekuasaan. Politiklah yang akan mengatur-ngatur soal hukum dan lain sebagainya, itu kan aneh gitu. Cuma kan kalau dilihat secara teori dan lain sebagainya, misalkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan misalkan. Itu kan yang sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dia itu yang memiliki power lebih itu politiklah yang mengatur dulu. Tetapi pada saat undang-undang itu jadi, politik itu harus patuh terhadap hukum. Kalau istilah Mahfud MD mah, hukum itu ibaratnya rel, politik ibaratnya keretanya, benar. Tapi di kita kan itu rel dibongkar, itu terserah yang kereta mau kemana kek, gitu. Iya. Itu nanti ada hukum juga dibikin kayak kereta cepat, bus, ya kan? Bus, jadi ya. Salah satunya kan. Salah satu produk yang termasuk kilat juga. Sama kayak kereta cepat tuh. Soalnya beberapa ya kita nggak nggak melihat produk dari regulasi cuma ini aja yang janggal, yang ugal-ugalan tuh nggak ini aja. Ini beberapa cepat juga terkait dengan undang-undang MK kemarin tuh. Apalagi omnibus loh, Pak. Nah, itu salah satu omnibus. Itu berjilid-jilid itu demonya, guys. Bahkan terbukti kan melalui putusan formilnya kan? Dari Mahkamah Konstitusi itu. Putusan 90 itu membatalkan terkait pembentukan perundang-undangannya. Oke. Jadi di situ. Ngopi lagi. Oke. Ya. Jadi gini, Pak.
silakan ngopi dulu. Saya lagi mikirin untuk nanya lagi. Oke. Dari beberapa demonstran ya kan, baik yang di Senayan ataupun di beberapa daerah lain, kayak semacam yang dilakukan oleh BMSI, Kasbi, ya kan, beberapa organisasi lainnya. Tuntutannya kan tolak dan batalkan RUU TNI ini, Undang-Undang TNI. Kalau perspektif hukum tata negara terkait upaya hukum agar, kan ini kan udah disahkan nih, upaya hukumnya gimana caranya biar ini batal gitu loh. Gimana tuh, Bang? Kalau di konstitusi itu menyiapkan wadah ketika kita menolak terkait dengan produk pemerintah, produk negara. Salah satu caranya itu melalui judicial review. Satu, uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan substansi yang diaturnya itu. Itu satu. Sama yang kedua terkait dengan uji tata cara pembentukannya. Uji formil. Jadi uji formil itu menguji terkait dengan proses pembentukannya itu sesuai nggak dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dia berdasar pada naskah akademik yang jelas, ada terkait dengan kedayagunaan regulasi itu seperti apa, kejelasan materinya seperti apa, itu harus dikonkretkan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nanti ada yang tertarik untuk melakukan perlawanan terkait dengan regulasi yang dibuat, kita bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan itu mudah kok caranya. Yang jelas, yang penting kita punya legal standing. Legal standing ini penting nih. Karena beberapa dari putusan Mahkamah Konstitusi misalkan, dia mensyaratkan beberapa kedudukan hukum. Misalkan, ketika kita itu harus memiliki terkait dengan hak konstitusional kita yang dilanggar secara penuh gitu terkait dengan undang-undang yang ada. Itu satu. Sama yang kedua, itu ada kausal verbal. Kausal verbal. Artinya ada sebab akibat. Jadi ketika undang-undang ini disahkan, kita ada akibat dan terdampak terkait dengan undang-undang itu. Misalkan, ini kan kewenangan TNI ini diperluas ke ranah sipil. Jadi masyarakat biasa, masyarakat sipil bisa mengajukan. Karena dia nanti bisa dianggap berpotensi terkait dengan penyalahgunaan hak konstitusionalnya itu. Karena mungkin saja ya saya, Mas Jody nanti bisa aja menjabat sebagai kepala pidana kejaksaan misalkan. Bisa aja kan? Nah, itu kita berpotensi gitu udah. Hak kita dilanggar di sana. Jadi itu. Dan menurut saya bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan judicial review mungkin bisa dibahas dan dikaji lebih dulu sebelum nanti ngajuin permohonan di Mahkamah Konstitusi. Berarti itulah cara legal actionnya ya agar ini bisa dibatalkan gitu kan. Selain juga aksi massa juga yang mempengaruhi ya. Benar-benar. Jadi chaos kan. Ini seharusnya berbarengan gitu ya. Ada yang uji di ranah formal, ada juga yang aksi massa lah untuk menolak pengesahan Undang-Undang TNI ini. Apalagi yang ingin disampaikan terakhir kan nanti closing statement dari Abang lah terkait polemik ini. Saya cuma mau bilang begini, cobalah kalau misalkan kita mau bernegara dengan hukum yang baik, kita coba tertibkan dulu dalam konteks produk hukumnya itu seperti apa. Itu penting tuh. Karena salah satu karakter dari negara hukum, apalagi kita menganut Restat ya. Restat, negara hukum yang bersifat negara hukum yang Restat artinya kita berpandangan kepada hukum yang Eropa kontinental. Jadi kita itu supremasi terkait dengan hak asasi manusia itu penting. Jadi kan undang-undang itu bisa membatasi hak asasi manusia juga. Jadi perbatasan terkait dengan HAM itu penting. Jadi kalau misalkan kita menginginkan negara hukum yang baik, tertibkan dulu melalui prosedur legislasinya yang benar dan substansi pembentukannya yang benar. Nggak bisa kita ujuk-ujuk membentuk hanya sebatas kepentingan politik saja. Dan ini adalah suatu praktek yang menurut saya itu agak menyimpang gitu dari beberapa
kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan kita gitu. Dan saya masih ingat terkait dengan apa yang dikatakan sama Prof Yusril itu. Ini dosennya Bapak. Iya, kemarin tuh beliau sempat bilang begini. Jadi kita kalau mau bernegara ataupun memiliki jabatan, tugas, fungsi di suatu pemerintahan dan lain sebagainya gitu kan, ada tiga yang perlu kita miliki gitu. Pertama itu adalah etikat baik kita, sama yang kedua kejujuran, sama yang ketiga itu adalah bagaimana ketika kita jujur itu akan terjadi suatu keadilan. Itu kata Prof Yusril kemarin tuh. Dan itu udah saya baca juga di pidato beliau pada saat pengukuhan beliau sebagai guru besar. Iya, di UI kemarin. Salah satu idola juga kali ya. Oh, iya, benar, Mas. Yusril. Saya masuk UI itu gara-gara Prof Yusril juga. Tapi mirip Margarito di idolanya enggak ini? Itu beliau saya udah download. Saya sudah, tapi waktu baca disertasi beliau, dia ngebahas soal bagaimana kedudukan MPR. Kalau tidak salah bagaimana MPR tuh beliau bahas soal itu. Margarito Kamis tuh. Oke, ini nanti hartawan Jumat. Oke, terakhir nih Bang. Ini lagi heureuy si Rabah sesungguhnya mah bercanda gitu ya. Seandainya kalau Abang ini jadi DPR nih Bang ya, pimpinan DPR lah. Apa undang-undang yang penting sekali dan harus segera disahkan menurut Abang ketika Abang jadi DPR nih Bang? Saat ini gitu ya. Satu. Apa Bang? RUU perampasan aset. Betul. Dan itu yang disuarakan sama Mahfud MD kan? Iya. Ke Mamang Pacul. Karena mau sampai kapan kita menikmati terkait dengan kotornya korupsi di negara ini gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita mempermainkan hukum sebegitu gamblang dan kelihatan menurut saya itu agak sedikit ini Mas. Ya. Apa tadi lupa aku lagi ngomong apa. Jadi memang Prabowo ini baru berapa ratus hari sih menjabat Prabowo ini dari bulan November Enggak, kemarin tuh dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Mau ke 6 bulan. Tapi liga korupsi, Pak. Pertamina. Iya kan? Iya kan? Kemarin Pertamina. Itu. Kenapa nggak itu dulu ya yang penting ya? Gimana tuh? Liga korupsi kan udah dibikin klasmen ya, bahkan Metro TV terang-terangan berani banget itu kan dibikin. Nah itu masalah korupsi. Saya melihat masalah korupsi itu terkait dengan political will sebenarnya dari pemerintah. Karena mau seperti apapun regulasi terkait dengan hukum. Jadi kalau dalam teori Friedman tuh, Loren M. Friedman tuh dia bilang gini, ada 3. Kalau mau negara hukum itu hadir sebagai negara yang memang demokratis, ada 3 syaratnya kata dia. Pertama itu terkait dengan legal structure-nya, yaitu melalui penegak hukumnya. Penegak hukum itu juga harus bersih. Sama yang kedua itu terkait dengan legal substance. Artinya materi hukumnya itu harus benar-benar berpacu pada kepentingan masyarakat. Jadi nggak bisa kepentingan elit penguasa itu nanti dicantumkan di sana, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sama yang ketiga itu adalah budaya hukum, legal culture-nya. Nah, ketika 3 ini terjadi terpenuhi gitu, 3 terpenuhi, maka keadilan akan hukum itu akan benar-benar terwujud. Dan dia menginginkan bahwasanya ketiganya ini nggak bisa parsial satu persatu, tapi harus secara menyeluruh. Nah, terkait dengan undang-undang perampasan aset, dalam strukturnya kita lihat bagaimana pembentuk undang-undang dalam penegakan hukum sampai sekarang belum terwujud. Ya beberapa kan penegak hukum terlibat juga. Misalkan kemarin kasus KPK, Firly Bahuri. Beberapa lawyer juga kena juga tuh.
Lawyer kan Apalagi yang orang Surabaya itu apa siapa? Yang orang Surabaya sampai terlibat money laundering. Ini siapa namanya? Yang meninggal itu, Pak. Yang anak Ya, anak dewan itu. Anak dewan tuh. Ronald Tanu. Iya. Itu kan penegak hukum juga bermain. Betul. Apalagi mencoreng institusi. Mahkamah Agung terlibat di situ. Jadi gampang banget nyawer ya. Saya nggak bisa membayangkan mau sampai kapan dan seperti apa budaya hukum kita, budaya korupsi kita itu akan berlanjut kalau tidak disahkan RUU perampasan aset. Karena di RUU itu ada beberapa lah. Saya ingat itu. Pertama itu soal bagaimana koruptor itu dimiskinkan. Itu yang penting. Bahkan ada yang lebih ekstrim, hukum mati. Nah, itu bisa diperdebatkan tuh hukum mati itu. Ya banyak aktivis juga menolak soal itu. Cuma kalau saya sih lebih sepakat kalau misalkan nanti di RUU perampasan aset itu hanya menyangkut soal bagaimana mereka itu memang benar-benar dimiskinkan. Hak politik udah dicabut tapi masih juga terlibat. Iya kan? Ya. Salah satu sekarang di Undang-Undang Tipikor tuh hak politik. Tetapi hak politik itu bisa bisa dikurangi atau tidak? Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Karena itu melekat juga dalam diri seseorang. Gak bisa juga. Selama orang itu masih dipilih, koruptor nih, masih dipilih sama masyarakat, sah-sah saja dia bisa mencalonkan. Itu kan nggak fair juga. Ya. Jadi yang paling penting itu, saya pernah baca bukunya, judulnya itu Mewujudkan Keadilan. Itu di tahun 96 itu kalau nggak salah, pas jaksa agungnya adalah Baharudin Lopa. Bahwa yang paling penting itu, sebelum kita membuat aturan apa, tetek bengek gitu ya, yang banyak-banyak gitu, yang paling penting itu diterapkan itu adalah budaya hukum. Nah itu. Kesadaran akan kita sebagai negara hukum. Gitu. Ya benar. Ketika budayanya sudah terbangun dan terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, mau membuat aturan serigid apapun, itu akan dilaksanakan dengan baik. Gitu. Ya. Kalau sekarang kan dari atasnya aja udah nggak benar. Oke lah, itu Mas Jody lah yang bilang ya. Kalau salah itu dikat lah. Tapi memang benar loh itu. Nah itu urusan Mas Jody lah itu nanti. Terima kasih nih Bang Lalu. Iya. Enaknya Bang Lalu. Iya, nggak apa. Terima kasih Mas Jody. Bersedia untuk diwawancara di podcast Santri Lawyer Sultan TV, jelajahi hukum bersama santri Tadarus Hukum di episode ketiga. Semoga Abang sehat selalu nih Bang. Siap, terima kasih Mas Jody. Sukses buat Santri Lawyer. Amin. Jadi saya juga ingin mengikuti jejak beliau nih sebagai lawyer ya. Insya Allah lah. Amin. Nanti kita lanjut juga S2. Nanti kita kolaborasi ya. Siap Bang. Ya kan? Kita bekerja sama. Siap. Partneran. Siap. Ya kan? Ini luar biasa sekali. Sangat menambah khazanah ya, wawasan pribadi saya gitu ya, soal dunia hukum dan terkait polemik ini juga mencerahkan bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Lalu Mas Jody. Iya. Kita nanti podcast di lain waktu lagi membahas isu-isu yang lagi hangat dan berkembang. Karena harus kita soroti Bang. Benar. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Iya, kita harus berisik kalau kata orang itu. Dan bahkan akan ada itunya tuh Bang, forumnya kan, distrik berisik gitu kan. Iya. Kita berisik hukum kayaknya Bang. Iya benar. Jadi santri itu bisa berisik soal hukum, bisa soal agama, bisa soal apa ya. Jadi kan karakter santri itu kan pembelajar. Iya benar. Pembelajar. Itu nilai-nilainya ya. Sebelum jadi kiai, ya kan, jadi santri dulu langsung. Gitu. Oke Bang. Siap. Sukses.